Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda yang kamu rasakan ketika doamu agar mantan kembali kepadamu terkabul, ya. Jadi sebelum ada tanda-tanda dari mantan, kalau sudah kelihatan tanda-tanda dari mantan, ya misal mantan mulai menghubungi, mantan mulai rajin mengintip media sosial kita, mantan memfollow media sosial kita, mantan chatting WhatsApp, atau mantan berkomunikasi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita, itu sudah tanda-tanda fisik, ya, ketika mantan akan kembali. Tetapi sebelum memasuki tanda-tanda fisik ini, ada tanda-tanda yang menjadi pendahuluan. Artinya tanda-tanda yang kita rasakan ketika doa kita selama ini agar mantan kembali kepada kita terkabul, ya. Ada paling tidak 3 hal yang kita rasakan. Yang pertama, kita sama sekali tidak pernah mengeluh. Kenapa orang mengeluh? Capek, ya. Kita itu kan selalu bilang berdoa itu capek. Padahal kan berdoa itu ya duduk, mengangkat tangan begini kan, kemudian mengucapkan doa itu kan tidak capek, ya. Kalaupun malas mengangkat tangan, tangannya ditaruh saja begini, kemudian lisannya membisikkan doanya tadi, itu juga sudah berdoa dan tidak capek kan. Yang capek itu misal jogging tuh, wah itu saya lihat kalau pagi-pagi kan banyak orang jogging itu capek itu sebenarnya. Apalagi itu main sepak bola itu capek itu, ngejar bola ke sana kemari, ya. Apalagi misal macul, ya, di sawah atau macul halaman membersihkan rumput, capek itu, ya. Main sepeda tuh 5 kilometer, 10 kilometer capek. Berenang capek juga tuh. Apalagi misal main voli capek, main basket capek, itu capek. Tapi berdoa capeknya di mana? Ya. Kan cuma duduk saja, tetapi kita selalu bilang, saya sudah capek berdoa. Nah, itu artinya kita mengeluh. Yang kedua, jenuh, bosan, ya. Berdoa terus itu bosan nih. Kok belum ada tanda-tanda terkabulnya doa tadi, ya. Tidak sabaran kan, kapan ini doa terkabul dan seterusnya. Nah, ini adalah orang-orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Dan keluhan itu adalah tanda tertolaknya doa seseorang. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu orang-orang yang tergesa-gesa. Orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi kok tidak ada hasilnya. Aku sudah berdoa, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Dan ini tidak pernah kita rasakan. Kita tidak pernah mengeluh, ya. Kita tidak pernah curhat kepada siapapun, kok doa belum terkabul juga ya. Kok belum ada tanda-tanda mantan mau balik juga ya. Dan seterusnya. Keluhan seperti ini tidak pernah kita ucapkan. Karena memang kita tidak pernah merasa capek dalam berdoa.
Ya, dalam berdoa itu kita merasa happy, kita merasa bahagia, dan kita merasa ketika kita rajin berdoa, hidup kita menjadi terasa lebih baik, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita berdoa itu kan kita juga sedang curhat tuh. Beban kita ini kan terasa berat nih. Ya, kemudian kita berdoa, kita curhat kepada Allah, dan selesai berdoa kita merasa menjadi lebih baik kan. Nah, jadi itu yang pertama yang kita rasakan. Kita tidak pernah mengeluh, ya, bahwa doa itu lama banget, ya. Kita tidak pernah bertanya kapan doa akan terkabul. Kita juga tidak pernah bertanya kapan doa ini ada hasilnya dan seterusnya. Kita menikmati proses berdoa ini terus-menerus setiap hari. Kemudian yang kedua, tanda yang kita rasakan. Kita berdoa itu, ya, betul-betul bisa fokus. Ada dan banyak orang ketika dia berdoa agar mantannya kembali, dia menyebut nama mantannya, yang muncul malah wajahnya artis, atau wajah mantannya yang lain, atau wajah temannya, atau wajah orang yang baru dia temui. Bahkan tidak sedikit, karena ketika berdoa itu baru saja ngintip Instagram mantannya bersama selingkuhannya, mantan baru pamer foto dengan selingkuhannya, dia berdoa agar mantannya kembali kepada dia. Yang muncul di dalam pikirannya adalah wajah mantan dan selingkuhannya. Ya, seperti yang dia lihat di Instagram mantannya tadi. Ya, seharusnya kan ketika orang berdoa, ini berdoa ya, kalau kita sholat, kita tidak boleh memikirkan apapun, termasuk mantan. Ketika misal manusiawi ya, tiba-tiba muncul tuh bayangan mantan, nah maka kita harus tarik kembali pikiran kita kepada sholat kita. Itu kalau kita sedang sholat, ya. Pikiran kita kemana-mana, kita tarik fokus kepada bacaan sholat. Oke, kalau sholatnya sudah beres, kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa itu, kita membayangkan apa yang menjadi doa kita. Kalau kita berdoa, ya, ingin punya rumah, lisan kita membisikkan doa, pikiran kita memunculkan bayangan rumah, membayangkan rumah seperti apa yang kita inginkan. Karena berdoa itu dengan lisan dan harus sejalan dengan pikiran. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyaklah membayangkan apa yang baik dan kita inginkan. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla, karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi, ketika kita berdoa itu, apa yang ada di lisan harus sama dengan apa yang muncul di pikiran. Tadi ya, ada orang yang berdoa agar mantannya kembali, yang muncul di pikirannya malah mantannya bareng orang ketiga. Jadi, kita tidak merasakan itu. Kita merasa bahwa ketika kita berdoa itu, kita betul-betul bisa fokus. Antara lisan dan pikiran itu sejalan. Ya. Dan yang ketiga yang kita rasakan, ya, kita betul-betul yakin bahwa mantan ini akan kembali, bahwa doa kita terkabul, bahwa mantan ini adalah jodoh sejati kita fid dunya wal akhirah. Ya.
ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Jadi berdoa itu harus yakin doanya terkabul, ya. Dan tadi yang kedua, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling, ya. Wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Tadi termasuk pikirannya berpaling kan? Dia berdoa agar mantannya kembali, malah yang muncul wajahnya mantan dan orang ketiga. Maka doanya jadi tidak terkabul karena hati dan pikirannya berpaling. Doa yang terkabul adalah doa dengan keyakinan doa terkabul, hatinya juga tidak lalai dan juga tidak berpaling, ya. Jadi itu 3 hal yang kita rasakan ketika doa kita agar mantan kembali, insya Allah terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.